Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahel Gita Dehyani akan mempresentasikan getaran harmonis di bab 11. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan mengenalkan nama kelompok saya. Nama kelompok saya ada Ti Agustia, ada Aulia Agustina, dan Yuliana. Perkenalkan, nama saya Agustia akan menjelaskan tentang getaran harmonis. Karakteristik getaran harmonis. Getaran harmonis pada ayunan bandul. Bandul adalah nama dari suatu benda yang terikat pada sebuah tali atau yang sejenis. Dengannya serta dapat berayun secara bebas. Bagian dari sistem sebuah bandul adalah benda pemberat, benda penghubung dapat berupa tali, dan titik poros dari gerakan sistem bandul. Nama saya Yuliana akan menjelaskan tentang yang Agustia baca, getaran harmonis pada ayunan bandul. Gaya pemula pada pekerjaan pada bandul dirumuskan sebagai berikut. Fv sama dengan min M G sin delta sama dengan min M G Y per E. Kalau dari SP sama dengan gaya pemuli. Gaya disimbolkan oleh N. Kalau dari M sama dengan massa bandul sama sesudah kilogram, dan G percepatan gravitasi bumi. Sama dengan M per meter kuadrat 2. Delta sama dengan sudut samping. Dan jeda sama dengan sampingan bandul. Diakarkan menjadi M meter. Kalau E panjang tali. Sama dengan dari contoh soal tersebut. Dari contoh soal nomor 1, Irfan bermain ayunan di taman. Tinggi ayunan dari tanah 20 cm. Massa Irfan berdasarkan 20 kg. Apabila panjang ayunan 3 meter dan massa ayunan diabaikan, berapakah gaya pemuli yang bekerja pada Irfan ketika berada 70 cm dari atas tanah? Penyelesaian. Akan diketahui. Ini HO sama dengan dari soal 20 cm akan dikecilkan jadi 0,2 meter. Dari meter dari soal 20 kg. Eda 3 meter. Ada sentimeter sama dengan 0,7 meter. Dari Gede, dari pertanyaan Gede itu 9,8 meter per sekon per 2. Ditanya SP. Jawabannya
rumus X sama dengan kurang H sama dengan kurang buka kurung H 1 kurang HO kurung 3 meter kurang buka kurung 0,7 meter kurang 0,2 meter sama dengan Y. Dari rumus akar akar 2 kurang X akar 2 3 meter akar 2 kurang 2,5 meter akar 2 3 kali 3 9 2 kali 25 kali 25 6, habis itu akar dari 2,75 meter akar 2 sama dengan akar 1,66 meter. Dan di sini min M G Y per E sama dengan 20 kg kurung buka kurung 9,8 meter per sekon per 1 hasil yang ini taruh sini, 66 meter dari akar ini 3 taruh sini 3 meter, jadi 108,45 N itu sama dengan gaya pemulihan ya. Gambar dah. Ini delta, ini Y, ini H, ini HO, ini H, ini X. Tunggu terputus. Inilah hasil dari semua ini. Getaran harmonis pada pegas. Getaran elastis adalah benda yang apabila diberi gaya akan mengalami perubahan fisik, baik bentuk maupun ukuran, tetapi akan kembali lagi ke bentuk semula jika gaya dihilangkan. Contoh benda elastis antara lain karena katapel dan pegas. Pegas dapat melakukan gerak harmonis. Nama saya Aulia Nusina. Keterangan FP sama dengan gaya pemuli atau N. K sama dengan konstanta pegas atau N atau M. X sama dengan timpangan pegas atau M. Contoh soal. Beban bermassa 500 gram digantungkan pada pegas yang memiliki konstanta 200 Newton. Setelah posisi seimbang, pegas ditarik sejauh 5 cm, lalu dilepaskan sehingga bergerak. Tentukan besar dan arah gaya pemulih yang bekerja saat beban berada pada posisi A. 4 cm di atas titik seimbang. B. 3 cm di bawah titik seimbang. Diketahui M sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg. K sama dengan 200 Newton atau meter. A sama dengan 5 cm. X1 sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter di atas titik seimbang. X2 sama dengan negatif 3 cm sama dengan negatif 0,03 meter atau 0,03
3 meter di bawah titik seimbang. Persamaan getaran harmonis. 1. Persimpangan gerakan harmonis sederhana. Simpangkan gerakan harmonis Y dapat diperoleh dengan memproyekkan kedudukan benda yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkungan. Bahwa proyek kedudukan benda pada diameter lingkungan menghasilkan fungsi input. Oleh karena itu, simpangan gerakan harmonis sederhana dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin delta sama dengan A sin squared. A adalah amplitude, yaitu simpangan terjauh dan yang mampu dicapai benda. Delta adalah besaran sudut phase yang dilakukan benda. Benda menempuh suatu kali getaran apabila sudut yang ditempuh sebesar 2 radian 360 derajat. Apabila benda telah menempuh sudut phase terbesar delta pada saat T sama dengan 0, rumus simpangan benda menjadi Y sama dengan A sin delta. Oleh karena itu, Kecepatan gerakan harmonis sederhana. Kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi posisi. Kecepatan gerak harmonis dapat diketahui dengan menurunkan fungsi simpang terhadap waktu. Secara matematis, kecepatan gerak harmonis dirumuskan sebagai berikut. 3. Percepatan gerak harmonis sederhana. Percepatan sesaat merupakan turunan dari fungsi kecepatan. Dengan demikian, percepatan gerakan harmonis sederhana dirumuskan sebagai berikut. AY sama dengan dV Y per D delta sama dengan D AW cos WT tambah delta per DT sama dengan min AW akar 2 sin buah kurung WT tambah delta. Oleh karena A sin WT tambah delta merupakan fungsi Y, persamaan percepatan gerak harmonis dapat ditulis sebagai berikut. AY sama dengan min VA akar 2Y, tanda negatif menunjukkan bahwa arah percepatan selalu berlawanan dengan arah sampingan. Percepatan maksimum gerak harmonis sederhana terjadi ketika nilai sin VT tambah delta sama dengan 1. Dengan demikian, percepatan maksimum gerak harmonis sederhana dirumuskan A sama dengan min AW akar 2. 4. Periode dan frekuensi gerak harmonis sederhana. Periode atau T adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu getaran lengkap. Frekuensi atau F adalah banyak getaran yang dilakukan setiap satuan waktu. Satuan periode dalam SI adalah sekon atau S. Sedangkan satuan frekuensi dalam SI adalah Hertz atau Hz atau S kuadrat negatif 1. Dari kedua pengertian tersebut, hubungan antara periode dan frekuensi sebagai berikut. F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Sebelum mempelajari materi lebih mendalam, lakukan aktivitas